Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam perkuliahan analisis fisikokimia. Bersama saya, Baita Palanggatan, akan memandu perkuliahan pada pertemuan 10 tentang instrumentasi kromatografi cair kinerja tinggi. Setelah menyelesaikan perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis sediaan farmasi dalam rangka penjaminan mutu sesuai dengan persyaratan farmakope, serta memahami prinsip instrumentasi jenis-jenis KCKT serta aplikasinya dalam analisis baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Nah, ini adalah instrumentasinya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai reservoir. Reservoir itu merupakan wadah pelarutnya atau wadah dari fase geraknya. Ini terbuat dari bahan yang inert. Biasanya kita pakai botol kaca supaya tidak bereaksi dengan pelarutnya. Kemudian di dalam reservoir tersebut ada selang yang ujungnya diberi sinker frit. Sinker frit berpori ini ukurannya sekitar 5-10 mikron. Ini berada pada ujung selang, ini fungsinya untuk memproteksi dari partikulat dan menjaga inlet atau selang berada di bawah reservoir atau tetap tenggelam di bawah cairannya. Gas dalam solvent atau gelembung-gelembung dalam solvent ini harus dihilangkan karena akan terdeteksi sebagai noise nantinya di dalam kromatogram. Nah, gelembung yang terjebak pada kolom ini juga akan dapat merusak kolom. Fase gerak yang digunakan pada KCKT ini harus memiliki beberapa syarat, diantaranya kemurniannya tinggi. Maka daripada itu, gunakanlah solvent dengan grade yang tertinggi atau HPLC grade. Sedangkan kalau menggunakan air, sebaiknya kita saring terlebih dahulu atau menggunakan air yang bidestilata. Fase gerak harus dapat melarutkan sampelnya. Perhatikan pula UV cut-off dari solvent tersebut, supaya tidak bertabrakan dengan peak dari analit. Kemudian kita juga harus memperhatikan viskositas dari solvent yang kita gunakan. Viskositas yang rendah ini lebih baik. Kemudian perhatikan pula faktor safety ketika memilih solvent seperti tidak toksik, tidak flammable, kemudian juga harganya juga bisa menjadi perhitungan. Kemudian pompa. Nah, ini pompa merupakan part dalam KCKT yang berfungsi mengalirkan fase gerak ke dalam sistem. Terdapat berbagai macam tipe pompa. Berdasarkan cara pencampurannya ada low dan high pressure pump. Berdasarkan mekanisme pendorongnya terdapat reciprocating pump, kemudian displacement atau searing pump, dan juga ada pneumatic pump. Nah, tipe reciprocating ini yang paling sering digunakan pada KCKT. Kemudian injektor. Nah, injektor ini merupakan tempat untuk memasukkan sampel ke aliran fase gerak. Sampel yang diinjeksikan ini berkisar antara 5 hingga 20 mikroliter. Ada dua tipe injektor, manual dan auto sampler. Manual ini biasanya menggunakan tipe katup jalan gitar, dan juga tipe yang kedua yaitu auto injektor atau auto sampler. Nah, pada injektor manual ini sampel diinjeksikan ke dalam sistem dengan bantuan siring kaca dengan ujung jarum yang tumpul. Sedangkan pada auto sampler, sampel ini dimasukkan dalam vial dan diletakkan dalam tray. Nah, sistem ini akan secara otomatis mengambil sejumlah sampel, menginjeksikan ke sampel sekaligus membilas injektor sehingga akan mempermudah analisis. Nah, kemudian part berikutnya adalah kolom. Nah, kolom ini merupakan part yang penting dalam pemisahan. Kolom di sini berisi fase diam, tempat pemisahan terjadi. Kolom kromatografi ini sangat beragam, mulai dari dimensinya, kemudian dari material penyusun bodi kolomnya, lalu bahan penyangga fase diamnya, dan juga tipe fase diam yang akan menentukan mekanisme pemisahan yang kita inginkan. Nah, di dalam kolom itu ada namanya guard kolom dan juga kolom analitiknya.
Guard column dipasang di antara injektor dan kolom analitis dari sistem HPLC atau KCKT. Fungsi utama dari guard column ini untuk melindungi kolom analitik tentunya. Bisa kita anggap sebagai penyaring pendahuluannya. Panjangnya hanya sekitar 1-5 cm dan berisikan fase diam yang sama dengan kolom analisis. Packing materialnya juga sama dengan kolom. Nah, kolom analitik ini merupakan kolom utama, umumnya terbuat dari stainless steel bodinya. Kemudian diameter dari kolomnya sendiri adalah 1-4,6 mm. Kemudian panjangnya sekitar 5-25, beragam sekali. Kemudian ukuran partikel fase diamnya 5-10 mikron. Nah, fase diam untuk sistem fase terbalik ini biasanya umumnya adalah silika gel yang ditambahkan dengan rantai karbon C8 atau C18 yang membuatnya bersifat nonpolar. Nah, selain kolom C8, C18, ada juga kolom-kolom polar seperti amina atau kolom lain seperti siano yang terikat pada penyangga silika berpori yang digunakan untuk fase normal. Nah, ada pula jenis penyangga lain, misalnya polistiren divinyl benzen yang terikat dengan gugus amin maupun sulfon. Nah, seperti ini digunakan untuk mekanisme penukar ion. Kemudian part berikutnya adalah detektor. Nah, detektor ini digunakan tentunya untuk mendeteksi analit yang terelusi. Nah, detektor yang dipilih adalah yang memiliki sensitivitas yang tinggi, tentunya dengan noise yang rendah. Nah, selain itu kita juga pilih detektor yang stabil, tidak mudah terpengaruh oleh perubahan lingkungan. Responnya universal, tidak merusak analit, dan tentunya ini yang penting, tidak mahal, namun tetap memberikan informasi baik kualitatif maupun kuantitatif terhadap sampel. Terdapat bermacam-macam detektor yang digunakan pada KCKT. Misalnya detektor serapan optik atau yang kita kenal dengan detektor UV vis. Nah, ini digunakan untuk mendeteksi komponen zat yang menyerap cahaya di daerah ultraviolet di daerah 190 sampai 400 nanometer. Kemudian juga cahaya tampak atau visible pada rentang 400 hingga 700 nanometer. Dan juga daerah infrared. Detektor UV ini paling banyak atau paling umum kita gunakan pada KCKT karena tidak merusak cuplikan, mudah dioperasikan, mudah dirawat, dan dapat mendeteksi beragam analit. Nah, panjang gelombang yang dipilihnya juga sangat luas. Sensitivitasnya tapi tetap baik. Nah, detektor yang kedua misalnya adalah photodiode array. Nah, detektor ini lebih sensitif dibanding UV biasa karena mampu menampilkan spektra UV vis dari puncak yang terelusi. Jadi tidak hanya waktu retensi saja, tetapi dari peak tersebut kita bisa lihat spektra UV-nya. Sehingga akan lebih selektif juga dalam mengidentifikasi puncak. Kemudian ada lagi detektor fluorescence. Nah, detektor fluorescence ini bedanya adalah hanya dapat mendeteksi komponen zat yang berfluoresensi. Nah, kepekaan dan selektivitasnya tinggi karena hanya zat yang berfluoresensi saja yang dapat terdeteksi. Nah, pada beberapa senyawa dapat dilakukan derivatisasi, yaitu mereaksikan dengan agen penderivat yang berfluoresensi sehingga dapat meningkatkan selektivitas dan sensitivitasnya. Kemudian ada juga detektor elektrokimia atau electrochemical detector. Nah, ini deteksinya bergantung pada sifat hantaran molekul zat terlarut. Aplikasi terbaik bila digunakan dengan fase gerak yang polar. Ini relatif selektif karena hanya dapat mendeteksi komponen yang polar saja. Nah, berikut adalah referensi yang digunakan. Sekian materi instrumentasi kromatografi cair kinerja tinggi. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya yang akan membahas mengenai kromatografi lapis tipis densitometri.